Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisatul Fasyaradina dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Unit 1 semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Unit 1 semester 3. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Ontologi dalam Islam. Materi ontologi dalam Islam mencakup pembahasan mengenai yang pertama, pengertian ontologi pendidikan Islam, yang kedua, landasan ontologis kajian keislaman, yang ketiga, karakteristik ontologi pendidikan Islam, dan yang terakhir, objek-objek ontologi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian ontologi pendidikan Islam. Dalam kajian filsafat, ontologi oleh para ahli diartikan sebagai salah satu cabang filsafat yang menyelidiki dan mempelajari mengenai hakikat yang ada dari sesuatu yang ada dan keberadaan. Hakikat yang ada masing-masing mempunyai gejala yang menandai akan adanya sesuatu dan keberadaannya. Atas dasar itu, Sidi Ghazalba menegaskan bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, disebut sebagai ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu landasan ontologis kajian keislaman. Landasan ontologis kajian keislaman adalah asumsi dasar bahwa teks Al-Quran bersifat fisis. Asumsi ini bisa dibenarkan baik dengan melihat Al-Quran sebagai lafaz atau kata atau ucapan maupun sebagai tulisan. Menurut Al-Ghazali, sebagai objek fisis atau lafaz menduduki urutan ketiga dalam hierarki mawujudah, yaitu setelah ada secara empirik sensual, maujud fi al-kharij, ada secara metafisik rasional, maujud al-adhan. Adapun tulisan maujud fi al-kitabah berada pada urutan keempat dalam arti wujud terendah dalam hierarki maujudat, sebab tulisan menunjuk pada lafaz menunjuk pada makna dalam jiwa, dan makna itu semisal dengan objek empirik sensualnya. Kelas selanjutnya, karakteristik ontologi pendidikan Islam. Pada bagian ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah berdasarkan pada ideologi ketuhanan. Yang kedua, komponen materi kesatuan holistik. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk antroposentris. Dan yang keempat, jawaban atas hakikat dan eksistensi manusia. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, berdasar pada ideologi ketuhanan. Jika konsep ideologi dilihat dari perspektif Islam, maka yang dimaksud adalah sistem keyakinan yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan yang substansinya sebagai nilai kebenaran mutlak, menjadi panduan dalam bersikap dan mengatur pandangan hidup bagi setiap pribadi muslim. Baiklah, selanjutnya adalah komponen materi kesatuan holistik. Konsepsinya merupakan perwujudan dari pandangan yang menganggap segala wujud merupakan satu kesatuan holistik, sehingga implikasinya adalah satu kesatuan antara ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial serta dengan ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk antroposentris. Potensi manusiawi yang bersifat antroposentris yaitu manusia adalah makhluk individualitas, makhluk bermoral, dan makhluk sosial. Ketiga aspek ini sangat mendasar ketika manusia dipandang sebagai subjek pendidikan, dan jika terabaikan maka justru menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat primitif. Selanjutnya, yang terakhir adalah jawaban atas hakikat dan eksistensi manusia. Pendidikan Islam berfungsi mengantar, membina, dan menguatkan kualitas hidup manusia yang tercermin pada 3 hal. Yang pertama adalah keberadaan manusia, yang kedua hakikat hidup manusia, dan yang terakhir hakikat tujuan hidup manusia. Selanjutnya, objek-objek ontologi. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan, terdapat 2 macam. Yang pertama, objek material, yaitu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, yaitu penentuan titik pandang terhadap objek material.
Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, yaitu yang pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian bersifat kebetulan. Asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguk dalam pengalaman manusia. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi-materi di atas bahwa ontologi adalah proses menyelidiki, mempelajari esensi tentang sesuatu kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil pemahaman terhadap apa yang ada, manusia melakukan proses konstruksi ilmu pengetahuan secara sistematis, rasional. Dengan sendirinya, maka ontologi lazim juga disebut teori tentang hakikat yang ada. Ontologi pendidikan Islam menyelami hakikat dari pendidikan Islam, kenyataan dalam pendidikan Islam dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, meliputi hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam, hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan Islam.